Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek ya. Channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu ya. Pada kesempatan video kali ini, admin biasa ya akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan dari berita-berita terbaru P-network ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe channel admin ya, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita-berita terbaru terkait perkembangan-perkembangan dari berita-berita P-network ya. Oke, langsung saja untuk kali ini ya, artikel ini kita dapatkan biasa ya di X ya, dan kali ini dibagikan oleh P is Money Itself with GCV ya, atau @applecan Korea ya. Artikelnya cukup panjang ya, admin udah bukan bahas ya, udah baca tadi ya. Sedikit sudah dibaca sedikit, jadi coba langsung saja kita terjemahkan saja ya. Oke, kita coba langsung bacakan ya. Mengapa ketentuan migrasi mainnet lebih diutamakan daripada pernyataan resmi tim inti tentang pencatatan di bursa ya, atau core team ya. Daftar P-Exchange, mengapa ketentuan migrasi mainnet merupakan otoritas tertinggi ya. Pengumuman tim inti versus ketentuan migrasi, mana yang benar-benar mengatur transaksi P? Analisis ini sangat logis, tetapi mungkin berbeda dengan dari situasi sebenarnya ya. Setelah peluncuran jaringan terbuka, beberapa bursa telah mencantumkan P yang menimbulkan perdebatan tentang apakah tim inti akan secara resmi mengakui pencatatan ini. Namun, terlepas dari apa yang diumumkan tim inti, ketentuan migrasi mainnet saat ini tetap berlaku kecuali jika diubah secara resmi. Artinya, transaksi pertukaran apapun masih dapat dianggap di pelanggaran ketentuan ya. Oke, laporan ini menganalisis mengapa ketentuan migrasi mainnet lebih diutamakan daripada pernyataan resmi apapun oleh tim inti atau core team ya, mengenai pencatatan bursa, dan mengapa pionir harus bertindak hati-hati. Nah, yang kedua, mengapa ketentuan migrasi mainnet menjadi prioritas ya. Nah, yang kedua juga dibagi lagi ya. Yang pertama, ketentuan migrasi mainnet adalah dokumentasi yang mengikat secara hukum yang ditandatangani oleh para pelopor. Ketentuan migrasi mainnet adalah perjanjian hukum resmi yang disetujui semua pionir sebelum bermigrasi ke mainnet ya. Dokumentasi ini mendefinisikan bagaimana Pi harus digunakan dan diperdagangkan ya, bukan di hold ya, di hold juga boleh ya. Sambil nunggu angka GCV itu menjadi real ya, menjadikannya lebih berwibawa daripada pernyataan tim inti informal apapun ya. Melanggar ketentuan ini dapat mengakibatkan penangguhan akun, penyitaan aset, atau hukuman lainnya. Sekalipun core team membuat pengumuman, kecuali ketentuannya diubah, ketentuan tersebut tetap mengikat secara hukum dan tidak berubah. Yang kedua ya, pengumuman tim inti adalah pedoman kebijakan ya, bukan lebih tinggi dari persyaratan ya. Nah, disinilah mungkin ada gagal pahamnya ya buat beberapa sobat pionir ya. Jadi di sini core team adalah pedoman kebijakan ya. Jadi undang-undangnya lah yang bikin undang-undang. Tapi bukan lebih tinggi dari persyaratan ya. Jadi apapun persyaratannya, jadi itulah ya nanti yang produknya ya. Jadi dia core team itu hanya pembuat undang-undang, misal seperti itulah DPR-nya ya, produknya itu undang-undangnya. Seperti itu saja ya, analoginya itu secara mudah seperti itu ya. Tim inti sebelumnya telah menyatakan kami tidak dapat mencegah pencatatan, tetapi kami tidak terlibat di dalamnya ya. Akan tetapi ini lebih merupakan sikap kebijakan daripada aturan yang mengikat secara hukum. Jika tim inti bermaksud untuk mengakui pencatatan bursa secara resmi, mereka harus terlebih dahulu mengubah ketentuan migrasi mainnet ya. Selama ketentuan saat ini berlaku, pernyataan tim inti tidak dapat mengesampingkannya. Yang ketiga ya,
Blockchain P dirancang untuk mematuhi peraturan keuangan global. P Network mematuhi peraturan AML ya, anti pencucian uang ya, dan KYC, kenali pelanggan Anda atau Know Your Customer. Blockchain P dapat melacak riwayat transaksi, mendeteksi pelanggaran, dan berpotensi membekukan akun yang terlibat dalam transaksi pertukaran yang tidak sah. Nah, di sini mungkin menggunakan pihak ketiga ya nantinya ya. Kalau peer to peer sih masih wajar ya, karena kita masih suka sama suka juga banyak ya yang seperti itu dari dulu ya. Walaupun change pertukarannya itu tidak terlalu tinggi, tapi di sini yang tidak sah itu seperti menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Oke, lanjut dahulu ya. Bahkan jika Pi yang dibeli dari bursa ditransfer ke dompet pribadi dan dikunci di rantai, Pi tersebut tetap dapat disita ya. Wow. Jadi nanti gebrakannya seperti apa ya, kita baca dahulu ya. Ini berarti bahwa meskipun seorang pionir terlibat dalam transaksi pertukaran, algoritma dapat menandainya sebagai pelanggaran. Yang ketiga, analisis prediktif, konflik antara pencatatan di bursa dan ketentuan migrasi karena pencatatan P terus berlanjut ya. Tim inti tidak mungkin mengakuinya secara resmi karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan migrasi mainnet. Berdasarkan hal ini, kita dapat memprediksi 3 skenario utama ya. Nah, di sini ada lihat gambar terlampir 3 ya. Nanti kita coba lihat ya gambarnya seperti apa. Kesimpulan ya, di sini ada kesimpulan dahulu untuk 3 pernyataan tersebut ya. Kemungkinan tim inti secara resmi mengakui daftar bursa tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan migrasi mainnet secara efektif adalah 0 ya. Nomor 4 ya, rencana aksi perintis dan kesimpulan akhir. Ketentuan migrasi saat ini tetap tidak berubah, artinya transaksi pertukaran masih berisiko dilanggar ya. Lanjut ya, tim inti tidak dapat mengesampingkan ketentuan ini tanpa mengubahnya terlebih dahulu. Blockchain P disusun untuk kepatuhan regulasi, jadi pelanggaran ketentuan dapat menyebabkan penyitaan aset ya. Pelopor harus memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang dalam ekosistem Pi daripada terlibat dalam perdagangan spekulatif. Nah, betul ya. Buat para pionir ya, jadi mending kita ciptakan jangka panjang ya. Prioritas kita yaitu jangka panjang, nanti saja saat GCV kalaupun mau dan sangat-sangat butuh, kita jualnya di bursa juga sebagian ya, nggak semuanya di all in ya. Ada juga yang all in, tapi ya silahkan ya. Itu namanya juga ya pilihan kalian ya, pilihan sendiri-sendiri lah ya. Oke, P Network sedang membangun model ekonomi yang secara fundamental berbeda dari mata uang kripto tradisional. Mengikuti ketentuan migrasi mainnet sebagai otoritas tertinggi, memastikan perlindungan pionir dan keberhasilan jangka panjang ekosistem Pi ya. Oke, di sini kita coba lihat ya, gambarnya cuma 2 ya, katanya gambarnya 3 ya. Di sini digital contract ya dari core team. Di sini prediksi analisis the conflict between exchange listing and migration terms ya. Kita coba baca yang dikotakin saja ya, description. Dari pertama status quo, the core team state they do not engage in listing ya, but the term remains unchanged ya. Predicted outcome ya, exchange rate P remains in violation of the term and may face restriction. Lalu yang kedua, increasement confusion among pioneers. Some pioneers continue trading P on exchange leading to enforcement action ya. Yang ketiga, possible future term amendment ya. Di sini langsung kita baca saja ya, buat teman-teman yang mau baca langsung ya silahkan di stop saja ya videonya ya. Admin langsung mau baca di conclusion saja ya. The probability ya of the core team officially recognizing exchange listing without first amending the mainnet migration term is effectively 0% ya. Oke, bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir? Jadi admin juga menyimpulkan ya, akan menyimpulkan setelah membaca artikel ini ya, admin simpulkan itu masalah ini ya di bursa ya, pasti ini kan masalahnya di bursa ya.
bagaimana nanti penanganan core team saat ini adalah maksudnya ke transaksi yang ilegal ya. Jadi untuk transaksi legal ya, transaksi legal aman-aman saja, tidak dibekukan akunnya ya. Ini untuk transaksi ilegal dan menggunakan seperti aplikasi pihak ketiga ya. Jadi tolong ya untuk sobat-sobat pionir yang ya semuanya butuh duit ya. Kalau mau mencairkan ya yang hati-hati saja ya. Oke, karena di sini ada beberapa konsekuensi ya yang akan diberikan oleh core team jika sobat-sobat pionir ya seperti biasa ya dari dulu juga seperti itu ya. Kalau kita transaksinya itu barternya terlalu masif juga dari dulu akun kita juga ada yang terban ya. Jadi di sini hanya menegaskan kembali ya sepertinya ya admin menangkapnya sih seperti itu ya. Jadi setiap apa yang akan dilakukan core team itu jika ada yang melanggar itu pasti ada konsekuensinya tersendiri ya, ada juga penangguhan akun ya. Seperti biasa penangguhan akun juga terjadi banyak sekali ya oleh sobat-sobat pionir. Di kolom komentar juga banyak ya. Jadi masalah nggak bisa migrasi mainnet juga ada ya, tapi sekarang udah tidak ada yang komen seperti itu ya. Ada juga yang akunnya ditangguhkan sampai 2027 itu banyak ya. Jadi kita coba baca-baca komentar juga dari sobat-sobat pionir di seluruh dunia ya. Kita biasakan acak ya. Jadi kita tidak baca serta merta ya. Susah sekali mau ngomong serta merta ya. Kita coba baca dari Biok Memecoin at BIOKKT ya, membalas Apple Can Korea. Sekarang jika Anda masuk ke bursa, Anda harus mengikuti harga bursa. Jika Anda masuk ke dompet GCV, Anda harus mengikuti harga GCV. Itu tergantung pada kekuatan dan kemajuan kedua belah pihak ya. Betul ya dari sini ya. Dari sini harusnya juga saling support ya. Mungkin nanti ya kalau admin menerka ya. Jadi ini hanya permulaan saja ya. Masalah listing di bursa itu permulaan, nanti saat 100 di apps itu rilis ya dan wallet-wallet Pi itu terbentuk, ada Pi Bank dan lain-lain ya, nanti para pionir juga akan beralih ke 100 aplikasi tersebut ya dan meninggalkan bursa. Jadi barulah di situ terbentuk angka GCV ya. Jadi ini hanya sekedar permulaan ya. Oke ya, mungkin admin seperti itulah ya. Menyimpulkannya itu seperti itu ya. Kita coba baca juga dari orang lain juga ya. Di sini kita coba baca dari Fahrul Radzi ya. Radzi 2023 ya. Kita langsung coba artikan. Sebelum Pi mencapai nilai $314.159, sebaiknya Anda mengerjakan sesuatu yang realistis seperti yang ini ya. Daftar Anda mendapatkan $10, referensi satu teman Anda mendapatkan $5. Oh, di sini ada yang meng-share salah satu mungkin airdrop juga ya. Di sini ya sepertinya Ponzi ya. Oke, kita coba baca lagi ya, satu kali lagi mungkin ya. Kita coba acak ya. Dari Messiah ya, Messiah Core News ya, SK Misiah. Kita coba artikan seperti biasa. Saya pikir Anda tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang blockchain dan desentralisasi ini bukan transaksi terpusat. Tidak ada pihak yang dapat menyita aset siapapun setelah ditransfer ke dompet pribadi mereka ya. Ini bukan sistem perbankan. Kata siapa ya? Ada loh. Beberapa komentar di kolom komentar YouTube-nya admin itu banyak ya. Ada ya 1-2 lah ya. Ada yang mengeluhkan seperti itu ya, akunnya itu ditangguhkan ya. Mungkin dia itu belum tahu saja ya tentang masalah terkait ya. Oke, bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir? Nanti silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Admin tadi sudah menyimpulkan bagaimana maksud artikel tersebut ya. Jadi jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita-berita terbaru dari channel Zaitek ya. Dan jangan lupa untuk meng-share video ini kepada teman-teman sobat pionir bagi teman-teman sobat pionir yang belum tahu ada updatean terbaru ya dari channel Zaitek pastinya ya. Oke.
Sampai jumpa di video berikutnya.